Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vena Melinda Leonitama dengan NIM 3411191106. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu backlog management. Sebelum kita membahas pengertian dari backlog management, kita akan membahas tentang pengertian backlog itu sendiri. Jadi, backlog adalah daftar utama dari semua fungsionalitas yang diinginkan dalam produk. Jadi, sebelum kita membuat produk, kita akan menyusun fungsionalitasnya. Nah, semua fungsionalitas ini akan disimpan atau akan ditampung dalam backlog. Nah, selanjutnya kita akan membahas pengertian dari backlog management. Jadi, backlog management atau backlog control system adalah suatu sistem yang menyimpan serta mengontrol data informasi yang berkaitan dengan catatan kerusakan unit dan catatan kebutuhan materialnya, serta bagaimana proses perbaikan kerusakan tersebut dilakukan. Apa tujuan dari backlog management? Jadi tujuannya itu adalah agar backlog project menjadi lebih ramping. Jadi, backlog itu akan selalu bertambah fungsionalitasnya. Jika kita tidak melakukan backlog management eee, atau kita tidak membersihkan backlog itu, backlog akan menjadi menumpuk. Nah, karena kita melakukan backlog management ini, maka backlog project akan menjadi lebih ramping. Dan apa resikonya jika kita tidak membersihkan atau kita tidak melakukan backlog management? Resikonya adalah dapat memperlambat kinerja tools yang digunakan. Di sini saya menggunakan Jira Software. Jika saya tidak membersihkan atau jika saya tidak melakukan backlog management, maka tools yang saya gunakan yaitu Jira Software akan menjadi lambat kinerjanya. Nah, backlog management itu mempunyai mitos. Mitos yang pertama yaitu hanya product owner yang dapat mengelola backlog management. Nah, kenyataannya adalah product owner bertanggung jawab atas proyek dan dapat mendelegasi ke tim Scrum untuk membantu dalam pemeliharaan backlog. Karena di dalam tim Scrum itu kita akan bekerja sesama tim, jika hanya product owner saja yang mengelola backlog, maka bukan tim yang bekerja sama untuk memahami apa prioritas sebenarnya. Jadi tim tidak akan tahu jika hanya product owner saja yang mengelola backlog itu. Nah, mitos yang kedua yaitu semua yang ada pada backlog harus dikerjakan. Kenyataannya adalah semakin banyak backlog, maka semakin tidak jelas. Jadi karena backlog itu akan selalu bertambah dan jika semua itu harus dikerjakan, maka produk itu akan semakin tidak jelas. Karena mungkin saja di dalam backlog itu ada satu fungsionalitas yang kurang efektif. Mitos yang selanjutnya adalah saat sprint dimulai tidak dapat mengubah ruang lingkup dan membawa pekerjaan baru sampai saat sprint berakhir. Kenyataannya adalah prioritas dapat berubah. Jadi ketika sprint dimulai kita dapat mengubah ruang lingkup karena prioritasnya pun berubah. Nah, cara membersihkan backlog atau cara melakukan backlog management itu ada dua cara. Yang pertama adalah delete backlog dan yang kedua adalah clean up. Delete backlog ini dilakukan seperti biasanya yaitu kita akan menghapus backlog yang sudah tidak terpakai. Jika clean up itu akan membersihkan isu yang sudah lama, misalkan dalam jangka yang sudah lama yaitu 1 tahun, itu kita akan membersihkannya melalui clean up. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.